معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Idul Fitri yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yang selalu kita rindukan pertolongannya fid din wad dunya wal akhirah, khususnya besok di akhirat, di saat tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati
berbagai rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita membaca Quran, kita bertarawih, salat witir, qiyamul lail, i'tikaf, dan berbagai macam ibadah yang lain. Alhamdulillah, semua telah kita lewati. Kemudian kita lanjutkan dengan zakat fitrah. Umat Islam di seluruh dunia bergemuruh dengan takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah atas kemenangan yang telah diraih oleh umat Islam yang telah melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, kita berbahagia, kita bersyukur, alhamdulillah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu akan merasa kebahagiaan. Dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, farhatun 'indal iftar. Bahagia ketika saat berbuka atau saat berlebaran. Yang kedua, berbahagia di saat kita dengan Allah dipertemukan. Saudara-saudara sekalian, namun di sisi yang lain kita merasa bersedih karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan berkaitan dengan situasi Idul Fitri. Kita bersedih karena apa? Karena kita ditimpa musibah. Musibah yang sangat besar, sampai langit menangis, bumi menangis, malaikat bersedih. Ayyu musibatin hiya? Musibah apa itu sehingga bumi, langit, para malaikat bersedih hati? Ternyata para jemaah sekalian, musibah tersebut adalah dhahabu Ramadan, berpulangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, bulan penuh dengan barokah, amal baik kita dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, yang sunat ditulis menjadi wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Azab yang sedang berjalan di kuburan ditahan dulu, prek dulu. Kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita jangan bersedih hati, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan kepada umat Islam yang telah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena didasari iman, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, diungkapkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa di setiap Idul Fitri, para malaikat ini menunggu kita, melihat kita, memperhatikan kita, mengawasi kita. Kemudian para malaikat, para jemaah sekalian melihat kita sedang melaksanakan sholat seperti ini. Kemudian para jemaah sekalian, para malaikat mengatakan, hei umat Islam, hei kaum mukminin, kaum muslimin wal muslimat. Tentu para jemaah sekalian, kita yang ada di sini ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bekerja tentu ingin mendapatkan upah. Kalau orang bekerja tentu ingin mendapatkan gaji. Kita telah berpuasa 1 bulan. Dengan berpuasa, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain, tentu kita juga ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan,
Saksikan hai para malaikat. Saksikan hai para malaikat bahwa telah aku ampuni dosa-dosa mereka yang telah selama 1 bulan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Dan pengampunan ini para jemaah sekalian, sebenarnya makhluk-makhluk Allah tahu. Memperhatikan. Yang tidak memperhatikan hanya manusia. Manusia tidak sadar. Makhluk-makhluk yang lain tahu bahwasanya kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memuliakan kita dengan diampuninya dosa karena kita telah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, tentu pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ini yang dimaksud adalah dosa yang berkaitan dengan haqqullah atau dosa yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa yang berhubungan dengan manusia, tidak cukup hanya dengan Idul Fitri, tidak cukup hanya dengan kita ambil wudu, tidak cukup kita hanya membaca istighfar. Tapi para jemaah sekalian, kalau kita ingin dimaafkan lahir dan batin, maka mari kita bersama-sama mencari ridho daripada manusia, minta maaf kepada sesama. Maka di Indonesia tradisi mudik luar biasa para jemaah sekalian. Pemerintah mencatat hari ini termasuk mudik yang paling meriah. Ratusan juta umat Islam khususnya, bahkan rakyat Indonesia lalu lalang pulang kampung masing-masing. Banyak orang bertanya, Kiai, mudik itu ajaran Islam atau bukan? Saya jawab, kalau kalimat mudik tidak bakalan ketemu dalam Quran, di dalam hadis. Tetapi semangatnya pasti saya katakan ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta tanah air itu ajaran Rasulullah. Rasulullah itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi hati Rasulullah selalu terpaut kepada Mekah, pingin kembali kepada Mekah, rindu kepada Mekah. Makanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, innal ladzi farada 'alaikal la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an akan mengembalikan kamu kepada Mekah. La radduka ila ma'ad. Kamu akan kembali kepada Mekah, jangan khawatir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada Madinah. Saya ini pendatang di Madinah. Kau pindah Mekah sebagaimana saya cinta rindu kepada kampung halaman Mekah. Artinya kalau bapak orang kampung rindu kepada kampung halaman, itu adalah wajar. Dan kalau kita niatkan spirit mengikuti Rasulullah, justru itu ajaran Rasulullah. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita mudik itu bahasa kampung, bahasa agamanya silaturahim. Apalagi ada hadis secara khusus, kalau masih ada kedua orang tua kita, ibunya, bapak, ibunya masih ada, itu ada keterangan. Barang siapa berjalan menuju ke rumah orang tua, kemudian setelah bertemu menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, permohonan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 100 derajat. Diangkat derajatnya oleh sebab apa? Oleh sebab kita menghormat kepada kedua orang tua. Setiap langkah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, kadang-kadang saya melihat ada orang pontang-panting, utang sana sini, mau kemana? Mau mudik. Untuk apa? Ingin ketemu sama orang tua. Saya jawab para jemaah sekalian, ini adalah
puncak penghormatan kita kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun juga para jemaah, bertemu ini adalah puncak daripada segala aktivitas kita, yang kemudian kita sebut dengan halal bihalal. Ini adalah sebuah usaha bagaimana sekiranya dosa yang berhubungan dengan manusia ini lebur, ini habis oleh sebab tradisi yang kita bangun. Makanya ayo para jemaah, jangan malu, jangan gengsi. Mari kita saling maaf-memaafkan. Tidak ada ceritanya orang yang bersih, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang yang tidak punya salah, tidak ada. Apalagi zaman sekarang, zaman WA, zaman sosmed, rasa-rasanya gampang sekali kita berbuat dosa, berbuat salah. Mungkin kita tidak pernah ngata-ngatain secara langsung, tapi kadang-kadang kita tidak dengan sengaja menulis status apa, kemudian menyakiti orang lain. Makanya para jemaah sekalian, ayo tradisi silaturahim, halal bihalal, saling maaf-memaafkan, jaga dan rawat. Karena ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menyempurnakan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menjadi orang yang baik di sisi Allah, tapi kita masih punya salah kepada orang lain, tidak sempurna para jemaah sekalian. Kita masih punya hakul adami. Para jemaah, pernah satu ketika diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin itu, yakni di saat pelaksanaan salat Idul Fitri semacam ini. Ini para jemaah sekalian, iblis, syaitan itu pada kepanasan, pada iri. Aku telah goda umat Nabi Muhammad ini 1 tahun, saya goda-godain dengan maksiat, dengan dosa, dengan kesalahan. Tapi ternyata pada saat Idul Fitri dosanya diampuni oleh Allah. Mereka marah, mereka murka para jemaah sekalian. Karenanya mereka itu menyuruh kepada pasukannya, coba goda itu umat Nabi Muhammad, goda dengan maksiat, goda dengan hal-hal yang dapat dimurkai oleh Allah. Makanya jangan heran kalau Idul Fitri kita ini punya uang, kadang-kadang banyak THR yang kita dapat, kadang-kadang kita ini gatal untuk melakukan maksiat, minum khamr lah, judi lah. Akhirnya para jemaah sekalian menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada para jemaah sekalian, karena kita dalam keadaan diampuni oleh Allah, mari jadikan kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maaf kepada Allah, memohon kebaikan. Apa yang kita minta, mintalah kepada Allah. Karena sekarang ini Allah sedang sayang kepada kita para jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir para jemaah sekalian, Ramadan kita kenal sebagai tempat menggembleng jiwa kita, madrasah bagi umat Islam. Kita punya jiwa, kita punya hati, punya keistiqomahan, dilatih selama bulan Ramadan. Mungkin yang tidak biasa dengan berjamaah, jadi rajin berjamaah. Mungkin yang tidak biasa rajin dengan membaca Quran, jadi rajin baca Quran. Yang tidak biasa dengan sedekah, jadi rajin bersedekah. Itu adalah madrasah, tempat menggembleng jiwa umat Islam pada saat bulan Ramadan. Untuk itu, mari kita jaga. Bagaimana sekiranya bekal selama bulan Ramadan, kita sekolah di bulan Ramadan, kita di madrasah bulan Ramadan ini, kebaikannya, efeknya bisa dirasakan setelah bulan Ramadan. Terus terang saja, zaman sekarang tantangan makin berat. Tantangan umat Islam makin berat. Tantangan anak-anak kita ke depan makin berat. Dengan majunya teknologi. Dengan majunya teknologi, di sisi lain kita gampang mengakses berita. Di sisi lain kita bisa mengetahui tentang dunia dan sekitarnya. Di sisi yang lain kita mudah untuk mengetahui
mana halal, mana haram dengan hanya kita mengeklik kepada Google saja. Tapi saudara-saudara sekalian, tahukah itu sebenarnya ada dua mata pisau. Sebelah atas berbahaya, tapi di sisi yang lain juga ada manfaat. Untuk itu hati-hati. Mari kita jadikan diri kita itu pantas untuk diterima amal ibadahnya oleh Allah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu loh ibadah saya diterima atau tidak. Tapi ayo pantaskan. Pantaskan bagaimana sekiranya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Rasulullah mengingatkan, ala, ketahuilah, wa inna alamata qabulil hasanah, tanda bahwasanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amalul hasanati ba'da ala tawal. Amal setelah bulan Ramadan makin istiqomah, makin baik, makin rajin. Mari kita pantaskan. Misalnya rindu, saya rindu Pak Kiai dengan suasana sahur. Saya rindu dengan suasana berbuka. Biasanya kita zuhur, nunggu asar. Asar, nunggu maghrib. Kalau Ramadan, setelah Ramadan rasanya kayak orang ketinggalan orang meninggal begitu. Ada yang meninggal rasanya, ada yang hilang. Kita bangun lagi dengan apa? Dengan puasa bulan Syawal. 6 hari. Walaupun tidak turut tidak tertib, tidak berurutan, bisa saja melaksanakan puasa. Yang penting selama bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, fa kana ma samad dar, maka sama dengan puasa 1 tahun. Inilah para jemaah sekalian, ajaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus kita diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari lahir, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita menghadap kepada Allah, masuk ke dalam liang lahat, kita masih diberi pendidikan di dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya, memberi semangat kepada kita untuk selalu terjaga hati kita, dan ingat bahwasanya kita jangan lepas daripada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-ayat wa karrar, wa ajaza as-sa'imin ath-thawab wa kamil al-ajri al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqulu bihal mizan fil mahsyar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil faizin bisyarafil afkhar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadar, wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibika khairil khalqi sahibil wajhil anwar, wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabina kabijma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata war rafida wal mubtadi'a wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fariqal furqan
wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Berkahilah kami ya Allah selama bulan Ramadan. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangan ada hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami wa talamidana dan murid-murid kami wa ahlana dan keluarga kami min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala